memecah langit tua lahirnya perisai mandiri Eropa. Selama lebih dari 4 dekade, langit Eropa berada di bawah bayang-bayang suatu nama, MIM-104 Patriot. Sistem buatan Amerika Serikat ini bukan sekedar senjata, ia adalah simbol janji keamanan transatlantik, namun sejarah memiliki cara unik untuk memaksa perubahan. Di tengah deru konflik di perbatasan timur dan kemunculan ancaman yang bergerak 5 kali kecepatan suara, Eropa menyadari satu hal pahit. Bergantung pada teknologi luar adalah risiko kedaulatan yang tak lagi bisa ditoleransi. Kita sering mendengar Patriot sebagai pahlawan di berbagai pelagan, tapi jarang ada yang membahas rantai pasokan mencekik saat radar Patriot mendeteksi ancaman, kendali atas pembaruannya, suku cadangnya hingga otorisasi penggunaannya seringkali masih harus melewati birokrasi di Washington. Bagi Prancis, Jerman, dan Italia, ini bukan lagi soal efektivitas, melainkan soal harga diri strategis. Mereka tidak ingin sekedar menjadi pembeli, mereka ingin menjadi arsitek atas langit mereka sendiri. Ancaman yang melampaui logika. Mengapa Patriot harus diganti? Alasannya bukan karena ia buruk, tapi karena musuhnya telah berevolusi. Dunia telah memasuki era hipersonik. Rudal seperti Kinzhal atau Zircon bukan hanya cepat, mereka lincah, mampu bermanuver di lapisan atmosfer yang membuat sistem intersepsi tradisional terlihat seperti mencoba menangkap peluru dengan sarung tinju. Sistem Patriot dirancang untuk mencegat target dengan lintasan balistik yang terprediksi, namun ancaman modern saat ini bersifat hibrid. Kita bicara tentang swarm drone murah yang menguras amunisi mahal, rudal jelajah yang terbang rendah menghindari radar, hingga glider hipersonik yang muncul dari sudut buta. Eropa membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar peningkatan. Mereka butuh revolusi sensorik dan kinetik yang menyatu dalam satu ekosistem digital. Lahirnya sang penantang. Disinilah drama dimulai. Prancis dan Italia memimpin gerakan perlawanan teknologi ini melalui sistem SAMP _TNG New Generation. Jika Patriot adalah truk tua yang tangguh namun kaku, SAMP _TNG adalah mobil sport pintar dengan kesadaran situasional 360 derajat. Jantung dari sistem ini adalah rudal Aster 30 Blok 1 NT. Apa yang membuatnya berbeda? Ia memiliki pencari seker pita KA yang jauh lebih presisi, memungkinkannya membedakan antara puing-puing dan hulu ledak asli di ketinggian ekstrim. Keunggulan utamanya bukan hanya pada ledakannya, tapi pada kecerdasannya. Sistem ini dirancang untuk bekerja dalam arsitektur terbuka. Artinya, radar dari kapal perang di Mediterania bisa langsung mengirim data ke peluncur di pegunungan Alpen tanpa hambatan protokol. Inilah yang disebut sistem saraf pertahanan yang tidak dimiliki Patriot versi lama. Twister, ambisi menjangkau luar angkasa. Namun ambisi Eropa tidak berhenti di sana. Ada proyek yang jauh lebih rahasia dan ambisius bernama Twister. Twister bukan sekedar baterai rudal di darat. Ini adalah integrasi antara satelit pengintai di orbit rendah bumi dengan pencegat multiperan. Idenya adalah penghentian ancaman sebelum ia masuk kembali ke atmosfer. Eropa sedang membangun kemampuan untuk menjatuhkan ancaman pada ketinggian di mana oksigen hampir tidak ada. Dengan melibatkan raksasa seperti MBDA, mereka menciptakan sebuah payung yang tidak lagi memiliki lubang. Mereka menyebutnya sebagai akhir dari era pertahanan reaktif dan dimulainya era pertahanan prediktif. Geopolitik di balik suku cadang. Mengapa narasi ini jarang disentuh media arus utama? Karena ini adalah masalah sensitif bagi NATO. Amerika Serikat untuk tidak ingin kehilangan pasar terbesarnya, setiap baterai Patriot yang diganti dengan sistem lokal Eropa berarti hilangnya pengaruh politik dan pendapatan miliaran dolar bagi industri pertahanan AS. Namun bagi Eropa, ini adalah tantangan otonomi strategis. Mereka belajar dari krisis energi dan pandemi bahwa rantai pasokan global bisa runtuh seketika. Jika perang besar pecah, Eropa tidak bisa menunggu izin ekspor dari Kongres Amerika hanya untuk mendapatkan perangkat lunak terbaru bagi radar mereka. Kemandirian adalah pesan bagi Moskow dan juga pesan bagi Washington. Kami adalah mitra, bukan lagi bawahan. Fajar baru pertahanan udara.
Transisi ini tidak akan terjadi dalam semalam. Patriot akan tetap ada sebagai pendamping untuk 1 dekade ke depan. Namun, arah kompas sudah ditentukan. Langit Eropa masa depan akan dijaga oleh kecerdasan buatan Paris, sensor presisi dari Roma, dan integrasi data dari Berlin. Kita sedang menyaksikan runtuhnya monopoli teknologi pertahanan, sebuah era di mana kedaulatan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuan menguasai garis antara atmosfer dan luar angkasa. Klise baru Eropa telah lahir dan ia tidak lagi bertuliskan Made in USA, melainkan Design for Sovereignty. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.